Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7, berjumpa lagi dengan Ibu Enji dalam mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, izinkan Bu Enji untuk meminal izin kepada kalian ya. Mohon maaf lahir batin kalau selama ini Bu Enji punya salah ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir dalam semester genap ini, yaitu unit 3 di modul 5. Kita akan melanjutkan ke materi penyebaran data dan penggunaannya dalam kebutuhan pangan. Data kemarin yang sudah kita bahas itu ada mean, ada modus, ada juga nilai tengah ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah mean. Mean itu adalah rata-rata sama saja ya. Jadi mean ini adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data ya. Jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, data kamar kan ada data tunggal sama data majemuk. Nah, contohnya di sini Ibu juga sudah siapkan ada dua data ya. Yang pertama di sini tentukanlah rata-rata dari nilai berikut ini. Nah, kalau yang nomor satu seperti ini namanya adalah data tunggal karena dia nggak begitu banyak ya. Di sini ada 8, 6, 5, 5, 4, 5, 7. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal menjumlahkan aja semua data yang ada. Tinggal dibagi dengan banyaknya datanya ada berapa gitu ya. Sekarang kita cek dulu yang pertama ini 8, 6, 5, 5, 4, 5, 7. Berarti ada berapa jumlahnya? Pintar, ada 7 ya. Kita jumlahkan semuanya keseluruhannya, 8 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 7. Hasilnya berapa yang sudah tahu? Ya, hasilnya ada 40. Dibagi dengan banyaknya data ini ada berapa? Tadi sudah dihitung sama Bu Enji kan, jumlahnya ada 7. Jadi rata-ratanya yaitu 40 dibagi dengan 7. Jadi hasilnya adalah 5,71. Paham ya? Sekarang contoh yang kedua, ini data majemuk. Kalau data majemuk itu berarti jumlahnya banyaknya data itu banyak sekali. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensi. Frekuensi itu berarti yang dapat nilai 5 itu ada 2 anak. Yang dapat nilai 6 ada 2 anak. Nah, itu namanya frekuensi. Nah, sekarang caranya kita kalau menghitung jumlah seluruh datanya, karena frekuensinya ada 2, yang dapat nilai 5 itu ada 2, jadi kita harus mengalihkan semuanya. 5 kali 2 berapa? 6 kali 2 berapa? Kita kalikan semuanya sampai ke data yang terakhir. 10 kali 1 berapa? Nah, dari sini baru kita jumlahkan masing-masing ya. Si frekuensi kita total ada 25. Nah, si X tadi ini jadi perkalian antara nilai sama frekuensi kita juga jumlahkan. Nah, hasilnya ternyata adalah 195. Kalau sudah seperti ini baru kita masuk ke rumus rata. Si mean tadi apa tadi? Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah seluruh data majemuk ini tadi adalah 195 dibagi banyaknya data majemuk itu ada 25. Jadi 195 dibagi dengan 25. Oke, rata-ratanya adalah 7,8 ya ini ya. Jadi kalau yang data majemuk tadi kita harus mengalihkan antara nilai dengan frekuensinya satu-satu. Data 5, 2 kali 6 sampai tadi datanya 10 ya. 10-nya ada 1, jadi 10 kali 1. Dari situ kita jumlah. Kita bagi dengan jumlahnya frekuensi, banyaknya data tadi ada 25. Paham ya? Jadi kalau untuk mencari rata-rata tinggal membagi jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, sekarang kita lanjut ke penyebaran data berikutnya yaitu ada median, nilai tengah. Median nilai tengah itu kita dapatkan kalau datanya itu sudah kita urutkan mulai dari yang data terkecil sampai yang terbesar atau kebalikannya. Nah, karena data itu jumlahnya ada 2, kalau nggak ganjil genap ya, maka caranya ada 2 juga. Kalau datanya itu dalam bentuk ganjil, jumlahnya ganjil, maka kita untuk menentukan median nilai tengahnya tinggal kita cari yang tengah-tengah. Jadi setelah kita urutkan yang tengah-tengah, misalkan datanya ada 5, nah maka yang tengah-tengah itu berarti sebagai menilai mediannya. Nah, kalau datanya dalam bentuk genap, jumlahnya genap, maka data yang di tengah-tengah antara dua angka yang berada di tengah-tengah itu nanti kita bagi 2, itu baru namanya median. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal aja ya. Tentukan median dari nilai berikut. Di sini Ibu Enji punya ada angka 4, 6, 8, 8, 7, 5, 7. Nah, ini kira-kira ganjil apa genap? Kita coba hitung ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya kan? 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena yang pertama ini ganjil, berarti kita tinggal mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita cari yang tengah-tengahnya, itu berarti nilai medianya. Oke, sekarang kita urutkan bersama-sama ya. Berarti yang paling kecil ada nilai 4, terus ada 5, 6, 7, 7, 8, 8 gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita urutkan, maka kan ini tadi 7 ganjil ya. Karena ganjil berarti yang tengah inilah yang sebagai nilai medianya. Berarti nilai berapa? Nilai 7 sebagai nilai medianya. Paham ya? Jadi kalau jumlahnya datanya tadi adalah ganjil, maka nilai medianya jelas setelah kita urutkan itu bagian yang tengah. Itu pasti nilai median. Nah, kalau yang genap gimana, Ibu? Kita cek sekarang yang kedua ya. Yang kedua ini ada 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, ini ganjil apa genap? Ada genap ya. Ada berapa ini jumlahnya? 3, 5, 8. Nah, berarti ini kita urutkan dulu dari yang paling kecil ke yang besar. Jadi ada 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 8. Nah, setelah Ibu urutkan kan jumlahnya ada 8 nih. Berarti yang kita cari angka 4 dari kiri sama 4 dari kanan. Nah, tengah-tengahnya kan 3 sama 4. Maka medianya 3 ditambah 4 dibagi dengan 2. Nah, paham ya? Jadi kalau jumlahnya itu genap, maka setelah kita urutkan, kita bagi tengah nilai tengahnya tadi. Jadi yang urutan ke tengah-tengah, dua-duanya kita bagi 2. Itu jadi nilai mediannya. Nah, gimana Bu kalau misalkan itu ternyata datanya dalam bentuk majemuk banyak sama seperti ini ya, contohnya Bu Enji. Ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, frekuensinya 4, 5, 5, 7, 8, 1. Nah, ini kan sudah urut ya, nilainya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, sekarang kita cek aja di sini frekuensinya 30. 30 ini berarti ganjil apa genap? Karena genap berarti kan nanti untuk mencari medianya itu kita cari jumlah dua anggota yang ada di tengah-tengah. Jadi tengah-tengahnya 30 itu berarti kan 15 sama 16 kita bagi 2. Nah, kalau kita cek di sini kan sudah urut ya. Ini jumlah anggotanya sampai sini berarti 14. Berarti kan 15 16 ada di 7. Maka jelas nanti medianya adalah 7. Paham ya? Kenapa? Karena berhubungan dengan jumlah anggota tadi. Karena jumlah anggotanya genap, maka untuk mencari mediannya itu adalah jumlah dua anggota yang berada di tengah-tengah dibagi 2. Kan 30 berarti itu tengah-tengahnya 15 sama 16 ya kan? Nanti kita bagi 2. Paham ya? Nah, nih. 15 ke 16-nya jadi bagi 2. Bu, 15 sama 16 tadi dari mana? Kan ini tadi sudah diurutkan ya. Nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan di sini kita ketahui frekuensinya ini 4. Ini 5, ini 5. Berarti 4 tambah 5 tambah 5 kan sudah ada 14. Berarti anggota yang ke-15 berarti jelas adalah nilai 7. Nah, yang anggota ke-16 berarti juga nilai 7. 7 tambah 7 dibagi 2 tetap aja nilainya 7. Jadi medianya adalah 7. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke modus. Modus ini adalah data yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Nah, itu namanya disebut dengan modus. Nah, contohnya seperti ini. Banyak punya data 4, 6, 7, 8, 7, 5, 7. Kalau kita cek di sini yang sering muncul berarti angka berapa? Itu berarti modusnya angka 7 karena di sini muncul 3 kali. Ya, bagus, pintar. Berarti yang A ini modusnya adalah angka 7. Yang B ada 25, 25, 27, 26, 28, 25, 29, 28, 28. Ini kayaknya sudah bisa ketebak ya. Ini adalah angka 25 sama angka 28. Karena di sini kan banyak ini. 25 muncul 1, 2, 3. 28 juga 1, 2, 3. Sama-sama 3 kan. Jadi modusnya ada 2 yaitu 25 dan 28. Ini kalau data tunggal. Kalau data majemuk yang ada frekuensinya seperti ini, maka modus itu adalah nilai yang sering muncul, yang artinya yang frekuensinya paling banyak. Jadi kalau yang data nomor 3 ini berarti manakah yang modusnya, yaitu yang frekuensinya paling banyak. Berapa di sini? Berarti frekuensi 10 dimiliki sama nilai berapa? Nilai 7. Jadi modusnya adalah 7. Paham ya? Jadi kalau cari modus itu paling gampang, dicari yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya, itu pasti dia sebagai modus. Sekarang kita lanjutkan ke kebalikannya. Kalau tadi kita sudah ada data, kita disuruh untuk mencari mean, modus, sama mediannya. Nah, sekarang kita mengolah
menganalisis dan menafsirkan data yang ada. Misalkan Bu Enji di sini adalah punya nilai rata-rata ujian nasional 3 tahun terakhir untuk mata pelajaran, 4 mata pelajaran ya. Di 2010 ini Indonesia sekian rata-ratanya, bahasa Inggris sekian, matematika sekian, IPA sekian, rata-ratanya bagaimana. Nah, berdasarkan data ini, maka nanti kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, ketiga rata-rata dari 4 mata pelajaran selama 3 tahun terakhir di atas 7 semua. Bener nggak sih? Oh iya bener. Kenapa? Kan semuanya 3 di atas 7 semua. Bener ya. Yang kedua, selama 3 tahun terakhir tidak ada nilai rata-rata setiap mata pelajaran yang lebih dari 8. Rata-rata loh, bener kan? Karena nggak ada yang lebih dari 8, semuanya 7, semua. Yang ketiga, rata nilai ujian nasional bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki nilai yang sama. Ratanya berapa? Oh iya, 7,87, 7,87, bener juga ya. Yang keempat, rata nilai ujian nasional matematika dan IPA memiliki nilai yang sama, yaitu 7,117, bener juga. Nilai rata ujian dari keempat mata pelajaran yang paling tinggi diperoleh pada tahun 2011 yaitu 7,81. 7,81 rata-ratanya. Oke, semua pelajaran ya di rata-rata, tertingginya di tahun 2011 yaitu 7,81. Nah, ini namanya adalah menganalisis, mengolah dan juga menafsirkan data. Kenapa? Karena dari data seperti ini, data tabel seperti ini nanti kita bisa ubah dalam bentuk diagram lingkaran, misalnya seperti itu. Kita contohkan ya selanjutnya. Nah, ini contoh selanjutnya dari menganalisis, menafsirkan data yang ada. Nah, di sini Bu Enji punya diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini adalah data terhadap 200 kepala keluarga yang ada, di mana 35% yang berwarna biru ini adalah sebagai petani. 20%-nya ini dia sebagai buruh. Ya, yang PNS merah ini 25%, yang kuning TNI 15%. Nah, yang hijau ABRI ini berapa? Nah, kita cari. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran ini ada dua. Jadi kalau misalkan ini pakai persen, maka satu lingkaran penuh ini jumlahnya pasti sama dengan 100%. Kalau misalkan kita pakai derajat, maka satu lingkaran penuh itu pasti sama dengan 360 derajat. Nah, yang di sini kan karena kita pakai persen, kita bisa mengetahui si hijau ini, si abrinya berapa persen. Kenapa? Karena kan satu lingkaran penuh 100%. Ini sudah ada 35%, 25%, 15%, 20%. Nah, kan yang hijau bisa kita ketahui ya berapa persen. Kira-kira ada yang sudah menghitung berapa? Iya, berapa cepet. Iya, bagus. Jadi yang berprofesi sebagai ABRI itu 100 dikurangi dengan 35, 25, 20, 15, ketemunya adalah 5%. Nah, 5% itu berapa, Bu? Kan tadi di situ sudah diketahui bahwa keseluruhan di sini tadi itu ada 200 kepala keluarga. Jadi 5/100 dikalikan dengan 200 kepala keluarga. Jadinya ketemunya adalah 10 orang yang berprofesi sebagai ABRI. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh tentang menganalisis, menafsirkan sebuah data. Seperti biasa di akhir sesi dari mata pelajaran pembahasan kita hari ini, untuk lebih memahamkan lagi pemahaman kalian tentang mean, median maupun modus, maka seperti biasa habis ini akan Ibu Enji share tugasnya. Nah, seperti biasa juga silakan dikerjakan, boleh dengan membuka, mencari dari sumber belajar yang lainnya boleh. Kalau sudah selesai dikirimkan ke WA BNJ. BNJ akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.